Ya, selamat siang semuanya. Kita melanjutkan pertemuan bioenergi pada pertemuan yang ke-6 tentang tugas evaluasi. Oh iya, ada tambahan sedikit. Jadi untuk yang tugas presentasi yang minggu lalu, saya beri dispensasi atau keringanan 1 minggu. Jadi jika si presenter memang belum selesai ataupun mungkin masih ingin mengedit atau mengupdate atau mengupgrade slide-nya dan hasil rekamannya, bisa saya terima paling lambat untuk sampai pertemuan ke-6 ini. Nah, pertemuan ke-6 ini sebenarnya konteksnya harusnya dalam bentuk kuis. Cuman saya lebih ingin dalam tugas biasa, tugas evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nah, ini sebagai salah satu komponen penilaian untuk evaluasi kalian bagi para peserta di mata kuliah pilihan bioenergi ini. Jadi dari tugas evaluasi pada pertemuan ke-6 ini, kalian seperti biasa kerjakan di Microsoft Word, kumpulkan, perhatikan soal dengan cermat. Nah, kalian bisa ambil dari banyak sumber ya. Jadi bisa dari modul praktikum, modul perkuliahan yang sudah ada, yang saya kirim. Lalu bisa juga kalian mungkin tambahkan lagi dengan open source lain. Itu tidak masalah bagi saya. Asalkan memang referensinya jelas, kalian pustakanya kalian tulis lengkap dan ilmiah, scientific. Jadi jangan pernah ngambil dari blog ataupun Wikipedia ya. Jadi itu kalau untuk di review agak-agak kurang ideal untuk dijadikan artikel yang sifatnya scientific. Tapi beyond that, whatever, I give you recommendation to explore all the reference. Jadi apa yang kemampuan yang diharapkan dari pertemuan ini untuk tugas evaluasi? Jadi mahasiswa mampu untuk mereview materi. Seperti yang saya sudah singgung dan saya berulang-ulang kali sebutkan bahwa saya ingin mata kuliah pilihan saya ini berbeda. Saya ingin mata kuliah pilihan bagi para peserta yang ikut di perkuliahan saya ini. Jadi bukan hanya dia masuk kuliah lalu juga banyak baca, banyak menghafal, habis itu selesai begitu aja, tapi juga ada pengembangan atau self development untuk kreatif, problem solving, lalu juga mungkin language literasi, seperti banyak. Syukur-syukur saya lebih suka kalau misalnya kalian ngambil isu-isunya atau pustakanya dalam bahasa Inggris, itu much better. Nah, langsung masuk ke tugas evaluasinya ya. Jadi ini sebenarnya materi kita udah selesai untuk UTS. Jadi bahannya adalah dari bahan yang pendahuluan bioenergi, biogas sampai biodiesel. Jadi untuk yang produk bioenergi lain seperti bioetanol, biohidrogen, kalaupun sempat juga mungkin saya akan tambahkan bentuk-bentuk energi yang lain, misalnya energi thermal, air dan lain sebagainya, plus praktikum yang masih tertunda itu setelah UTS. Jadi untuk sampai saat ini kalian pelajari untuk persiapkan dari bioenergi, biomasa, isu-isu, lalu sampai biogas dan biodiesel. Nah, ini tugasnya. Jadi ada beberapa soal. Pertama, jelaskan beberapa kelebihan biodiesel jika dibandingkan dengan bahan bakar solar. Sebenarnya udah sempat agak sedikit tersirat ya. Cuman kalian bisa mencari ini misalnya dari pustaka-pustaka lain, dari modul. Tolong jangan lupa sertakan pustakanya atau sumber referensinya. Lalu yang nomor 2, nah ini mekanisme reaksi transesterifikasi. Sebelumnya kan sudah saya singgung. Jadi reaksi transesterifikasi menggunakan katalis ya, bisa dengan katalis asam, dengan katalis basa. Nah, bisa kalian explore, jelaskan seperti apa mekanismenya. Tapi maksud saya nggak usah mekanisme sampai ke stereokimia atau ke aspek organik chemistry-nya, nggak usah, karena di sini kita aplikatif aja. Jadi saya ingin garis besarnya aja atau dari aspek big picture-nya aja kalian kerjakan situ aja. Jadi nggak usah detail sampai misalnya serangan elektrofil, nggak usah, itu doesn't matter, nggak penting. Lalu soal nomor 3, nah ini harusnya ini saya jelaskan, cuman saya skip, takutnya waktunya nggak sempat. Nah, coba kalian cari sendiri, banyak kok
ini sebenarnya aspek-aspek istilah-istilah dalam dunia bahan bakar atau otomotif ya. Jadi kualitas suatu bahan bakar itu bisa dijabarkan atau bisa kita ketahui dari beberapa bilangan. Nah, ini coba kalian explore. Banyak kok open source yang menjelaskan tentang apa itu bilangan setana, apa itu bilangan oktan. Nah, itu coba kalian jelaskan. Itu bilangan atau parameter yang sangat penting untuk menunjukkan suatu kualitas bahan bakar dari suatu mesin jika digunakan di mesin. Nomor 5, nah ini ada beberapa sifat-sifat penting dari bahan bakar mesin diesel. Ini coba jelaskan minimal 3 sifat-sifat penting dari bahan bakar mesin diesel apa aja. Jadi bahan bakar mesin diesel itu kan ada beberapa ya, misalnya kayak dilihat dari apa, misalnya viskositasnya, dilihat dari titik nyalanya, macam-macamnya seperti itu. Itu coba kalian explore lagi lebih jauh dan itu jelaskan. Yang terakhir, nah ini sebenarnya soal ini ya, soal hiburan kalau menurut saya. Tapi ini juga sebenarnya aplikatif juga. Jadi kalian sebutkan apa saja produk-produk pangan atau biodiversitas yang potensial dijadikan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Ini bisa juga kalian kan kalian kan sudah pernah mengambil atau sedang mungkin mengambil mata kuliah biodiversitas oleh rekan dosen saya yang lain. Coba kalian masukkan juga, kalian gunakan itu juga dalam untuk menjawab pertanyaan seperti ini, disertai dengan referensi yang jelas. Jadi kalian apa itu biodiversitas, apa saja. Nah, itu coba terutama yang ada hubungannya dengan biodiversitas tanaman lokal di Indonesia. Nah, silakan kalian explore dan kalian jelaskan di sini. Gitu saja. Terima kasih semuanya. Selamat siang.